Mari kita pagi hari ini siapkan hati kita, biar kita sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan, karena kita rindu hadirat Tuhan saat ini mengurapi setiap hati-hati kita. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat-Mu mengurapi kami Tuhan. Hadirlah Yesus, urapi kami. Kami bersyukur Yesus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu.
dengan segenap hati kita. Ku rindukan Kau hadir di sini kami rindu Tuhan. saat ini, Kami rindu Tuhan. Rabi kami Bapa. Ku Inilah hati kami, rindukan inilah penyembahan kami kepada Engkau. rohmu Kami mengurapi mau mengucap syukur kepada saat Engkau. ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Rohmu
besar. Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di Engkau terlebih besar dalam hidup kami Bapa. Sungguh Engkau sangat besar Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami siap memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap pagi berdiri, kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Biarpun bumi berlalu, bumi bergoncang, tetapi kita percaya Tuhan kita selalu ada. Janjinya tidak pernah diingkari dalam hidup kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
maupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, bertambah-tambah cinta kita kepada Tuhan, karena hanya Dia saja pujaan kita, hanya Dia saja Raja kita. Tidak ada Allah lain selain Allah kita, Tuhan Yesus. Amin. Kita bagi berdiri. Allah mana yang dahsyat. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan dirasakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti yang puaskan jiwa yang dahaga dan dirasakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang kuasa jiwa yang dahaga dan dirasakan dengan sukacita. Orang salah ke semua orang yang takut akan Dia. Silakan duduk kembali. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Ada sukacita? Amin, haleluya. Sebentar kita akan memberikan sebagian yang ada pada kita. Kita siapkan dan saya minta Mas Heri berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami diurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau sujud kuduskan persembahan kami Tuhan agar menjadi layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan hati untuk kami rindu untuk mempersembahkan buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
saudara, Tuhan akan memberkati dengan melimpah. Amin. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan. Kita percaya mukjizat Tuhan nyata. Tuhan akan sembuhkan segala penyakit kita. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu setia dalam hidup kami Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bagi-bagi semuanya. Sumber kekuatan
anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kau tahu Tuhan, inilah masa depan gerejamu. Baik itu kami berdoa untuk anak-anak ini, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi yang dari sorga di dalam urutan menjalin pendidikan di dalam sekolahnya Bapa. Kami percaya apapun yang diperlukan Tuhan senantiasa memberkati. Para orang tua, kakek neneknya yang mengasuh, Tuhan berikan kesabaran. Tuhan tolong semuanya. Biarlah kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang akan mengurapi anak-anak ini. Tuhan yang berikan hikmat untuk anak-anak Tuhan. Kami percaya kuasa menyertai anak-anak ini sehingga menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami lewat kebenaran firman-Mu. Mujizat-Mu boleh nyata dalam setiap pribadi kami masing-masing Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Saudara sehat? Puji Tuhan ya, kalau kita hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh berdoa semua karena anugerah Tuhan ya. Banyak saudara kita yang tidak bisa datang karena mungkin mereka sakit atau dalam keperluan apa, kita percaya kalau Tuhan masih izinkan kita bisa melayani, bisa beribadah, kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Kita duduk aja ya. Kita baca sama-sama. Ini ngembun ya. 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak dan pencuri tidak dan amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pikiran Bapak Ibu kumpulkan harta ya. Mungkin harta secara jasmani itu keuangan kita atau harta-harta yang lain ya. Tapi saya tidak membahas harta itu ya. Saya akan membahas bagaimana Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ya. Mungkin secara logika ya, kita ini harta, oh mungkin harta secara jasmani karena tidak ada ngengat, tidak ada gegat, tidak ada pencuri yang mencurinya, tidak. Saya akan membahas bagaimana mengumpulkan harta di surga dengan cara yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau akhir-akhir zaman akhir ini ya, kita banyak sekali melihat bagaimana anak-anak Tuhan ya yang senantiasa tidak setia kepada Tuhan ya, tidak mengindahkan untuk hidup yang akan datang ya. Tapi saya akan membahas bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetaplah berdoa. Saudaraku, kita mengumpulkan harta di surga dengan doa kita. Ya. Saat kita nanti pulang ke surga ya, di
Di sana hanya ada orang-orang yang berdoa, ya, senantiasa memuliakan Dia, ya. Nah, itu saat ini kita mau belajar, tetaplah berdoa. Dikatakan WL dalam kondisi apapun juga kita mau senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam hidup kita saat ini, ya, kita mau kumpulkan harta di sorga sebanyak-banyaknya, ya. Karena nanti kalau kita pulang ke sorga, ya, bukan harta-harta secara duniawi, ya. Harta secara duniawi mungkin saat kita dipanggil Tuhan, ya, kita tidak bawa, ya. Kita tinggalkan. Orang sekaya apapun, saat dia pulang ke surga, dia tidak akan membawa harta apapun juga, ya. Tapi yang kita bawa, kita kumpulkan di surga, yaitu doa kita. Tetaplah berdoa. Di dalam kondisi apapun juga saat ini, kita kan seringkali seperti ini, ya. Kalau kita dalam menghadapi masalah yang terlalu berat, ya, seringkali kita enggak fokus untuk berdoa, ya. Rasanya doa ya podoai, ya, enggak ada perubahan, ya. Doa ya sama saja, tidak ada perubahan yang lebih baik. Tidak. Tuhan sedang menguji setiap hidup kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Saya katakan sekali lagi, harta dunia yang kita kejar selama ini kita akan tidak dibawa ke surga. Kalau kita tidak mempergunakan dengan baik. Bolehlah, ya, kumpulkanlah harta di surga, mungkin harta kita secara jasmani kita bisa memberi kepada orang lain, ya, kita bisa berkorban untuk gereja, kita bisa membangun gereja, ya, seperti mereka-mereka yang berduit, ya, seperti itu. Tapi saya mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau mengumpulkan harta di surga dengan doa kita. Kenapa? Karena dengan doa itu kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Dengan doa itu kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin secara akal manusia kita enggak ngerti. Tapi dengan doa Tuhan bukakan semuanya. Saya cuma katakan kepada anak-anak saya, ya, sebelum bekerja, sebelum berangkat kerja berdoa. Ya. Dengan doa itu Tuhan memberikan perlindungan, ya. Kalau Bapak Ibu melihat postingannya Mas Yoni sama Mbak Ike, saya nggak ngerti, ya, kalau mereka dalam keadaan yang mungkin secara manusia, akal manusia musibah, ya. Ada anak Tuhan, Bu, Mas Yoni dalam musibah, enggak tahu saya kan jarang melihat status-status gitu, jarang, ya. Lalu saya buka, lihat di status, ya. Saya telepon, ya. Bagaimana kondisinya? Puji Tuhan, Bu, perlindungan Tuhan luar biasa. Ya. Kalau perahutonya aja ringsek, ya, yang nyupir perahuto aja enggak tahu bagaimana keadaannya. Tetapi karena perlindungan Tuhan, dengan doa setiap pagi, baik doa-doa dari orang tuanya maupun dari doa pribadinya, itulah yang menolong dan melindungi. Bapak Ibu, maut setiap saat boleh datang, ya. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Sebagai orang tua, ya, saya yang ndredeg namanya musibah. Apa sih musibah? Saya lihat statusnya itu kok seperti ini, ya, ya. Lalu saya enggak serantan, ya. Ya apa ke? Ya puji Tuhan, Bu, Tuhan berikan perlindungan, enggak tahu lagi, ya. Kalau Tuhan enggak melindungi, ya Tuhan luputkan saya dari musibah ini, enggak tahu seperti apa. Tadinya saya itu mau ngajak si kecil itu. Siapa, ya? Namanya? Siapa?
Bukan Vino, mau ngajak Vino ya. Enggak tahu kan tuh ngajak Vino itu mau seperti apa ya. Saya percaya Mas Yoni ini kan orangnya cekatan gitu ya kalau naik sepeda, enggak seperti apa, enggak ya. Jadi saat Prauto itu mau nerjang ya, dia cekatan. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Ya, refleks ya. Langsung, saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengumpulkan harta kita. Bukan harta secara jasmani saja, kita butuh ya harta secara jasmani untuk kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Tapi yang terutama yaitu harta di surga. Kita mau kumpulkan doa-doa kita. Karena nanti di sana hanya doa dan doa dan doa. Mari katakan dalam Tesalonika, tetaplah berdoa. Di dalam kondisi apapun tetaplah berdoa. Senang, susah, diberkati atau belum diberkati, jangan bilang enggak diberkati loh ya. Belum diberkati, tetap berdoa. Andalkan Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam minggu-minggu ini mungkin secara akal logika saya ya nggak mungkin lah ya. Saya bisa menjalani kehidupan selama 1 minggu ini, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Dia sanggup dan Dia mengerti hidup kita. Itu Bapak Ibu tetap berdoa ya. Karena doa itulah kekuatan kita. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya. Mungkin enggak ada damai, enggak ada sukacita dengan doa itu. Tuhan mengubahkan semuanya. Jangan pesimis lah ya. Enggak mungkin lah Tuhan enggak akan tolong. Walaupun saya berdoa, berpuasa atau seperti apa, enggak mungkin Tuhan tolong. Jangan pesimis. Ya kita mau tetap optimis. Tuhan pasti tolong. Ya enggak tahu kapan waktunya. Ya, karena semua itu ada waktunya Tuhan. Saya kalau lihat pastori saya ngenes saudaraku. Seringkali kapan toh Tuhan? Ya. Anak saya ini kapan Tuhan? Ya. Berkat ini datang. Belum waktunya Tuhan. Terus waktunya kapan? Mulai Bapak masih ada sampai sekarang ini ya seperti ini aja. Belum waktunya Tuhan. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan digerojok sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Hanya dengan doa. Tetaplah berdoa. Jangan berputus asa ya. Dengan doa itu boleh mengubahkan segala sesuatu. Yang kedua, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Saya enggak terlalu panjang ya untuk firman pada pagi hari ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Ya, saya baca. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, tetaplah membaca firman Tuhan. Katakan dalam firman Tuhan, seperti itu sampai aku datang, artinya sampai Tuhan datang, sampai kapanpun ya, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Bertekun. Orang tekun itu seperti apa sih? Ya. Orang tekun itu enggak putus-putus ya. Selalu tekunlah ya membaca kitab suci. Siapa ini? Ya Jonas ya. Siapa? Jadi itu sekarang minta kalau Selasa minta baca firman Tuhan. Saya tak baca Bunda ya. Karena apa? Sudah dilatih. Ya, bangun tidur, doa, ya berdoa tadi, tetaplah berdoa, lalu membaca firman Tuhan. Ya. Saya seringkali ingatkan
Dek, bangun tidur, doa baca firman Tuhan. Sudah. Ya, sudah ya. Saudaraku, karena firman Tuhan itulah yang mengajar hidup kita. Firman Tuhan itu yang mengingatkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang senantiasa menuntun hidup kita. Saat kita mau berjalan dalam jalan yang salah, Tuhan ingatkan melalui firman-Nya. Jangan, ini tidak boleh. Ya. Firman Tuhan ingatkan, kamu ini boleh saat kamu berbuat baik. Ya. Banyaklah ya firman Tuhan yang kalau saya jabarkan nanti panjang dan lebar ya. Firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Bertekunlah membaca firman Tuhan. Saat kita bertekun membaca firman Tuhan, itulah yang menuntun hidup kita. Saudaraku, kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini saat kita tidak ada firman. Kalau hati, pikiran kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang putus asa. Orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan. Dan katakan tetaplah setia sampai akhir. Itu di dalam firman Tuhan. Makanya kita bertekun karena disitulah banyak nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan jalan keluar hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan inginkan kepada kita segalanya. Di sorga nanti hanya ada orang-orang yang berdoa, hanya ada firman, ya. Semua membaca firman, semua berdoa. Tidak ada orang yang tiktokan apa-apa itu, enggak. Semua di surga nanti membaca firman dan berdoa. Mari kita melatih diri kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Tetaplah berdoa. Bertekunlah di dalam membaca firman Tuhan. Ya. Tadi dalam Matius katakan, kumpulkanlah harta di surga. Harta kita saat ini adalah doa kita. Harta kita saat ini adalah firman Tuhan. Kita kumpulkan. Ya. Saat kita penuh dengan firman, ya, menghadapi situasi yang rasanya sulit, ya, terpecahkan, ya. Situlah Tuhan berikan jalan keluar melalui kita membaca firman Tuhan. Ya. Enggak terlalu panjang. Yang ketiga, kita baca Mazmur pasal 96 ayat yang pertama. Mazmur pasal 96 ayat yang pertama. Saya belum bisa ganti ini kacamata saya. Sabar ya. Jadi rodok drudukan. 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Artinya di surga nanti hanya ada orang-orang yang memuji Tuhan. Bernyanyilah, katakan firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau kumpulkan harta kita. Dengan kita berdoa, dengan kita bertekun membaca firman Tuhan, dengan kita bernyanyi bagi Tuhan. Di surga nanti hanya ada pujian dan penyembahan dan orang-orang yang berdoa. Kalau kita tidak suka doa, tidak suka bertekun dalam firman, tidak suka bernyanyi, ya, nanti di sana ketinggalan kita. Di sana pintar-pintar nanti nyanyinya kan memuji Tuhan, hanya memuliakan Tuhan, hanya berdoa, hanya membaca firman. Mari Bapak Ibu kita mau kumpulkan harta itu.
Kalau Selasa ada doa, monggo berusaha datang. Lah hujan loh Bu Lukas. Nanti saya pilek, luntur. Awas nanti ya. Doa sudah diganti jam 6 sampai enggak datang. Ya. Hati-hati. Urusan sama Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Lalu kita mau bertekun dalam, sudah loh Bu Lukas, saya tiap hari baca firman Tuhan, Mazmur tok. Maksudnya bacanya itu di Mazmur tok. Enggak ya, jadi Kejadian sampai Wahyu, sampai sudah khatam berapa kali? Waduh, belum belas hari. Boro-boro ya, khatam-khataman ya. Saudaraku, baca firman Tuhan kita lakukan ya, walaupun kita belum khatam ya, kita tetap membaca firman, karena itu yang menuntun hidup kita. Kita melakukan satu firman Tuhan yang kita baca itu sudah luar biasa ya. Nanti kita baca sak buku ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi gak nyantol blas nang ati, ya padha gondrong ya. Monggo Bapak Ibu, kita juga mau memuji Tuhan. Ini Bu Ike ini orang paling cerewet. Buka mulutnya kalau nyanyi. Karena ini ya, dibuka mulutnya. Lah nek gak dibuka lah apa? Gemeremeng lah. Mulutnya dibuka kalau nyanyi. Ya, belajar memuji Tuhan dengan baik. Dulu waktu SMA ya, dia itu paling kereng ya. Di sekolahnya kan SMA 2 itu, 2 ya, kok lali aku. Dia kan yang ngajar nyanyi. Sampai Depak itu bilang ke Pak Lukas, anaknya Pak Lukas Guini. Yang mana? Anakku kan akeh gitu ya. Yang di SMA 2, saya akan ngajar di sana. Waduh Pak, anak-anak rame, dia diem, ikut diam, enggak ngomong, enggak banyak ngomong. Dia cuma diam. Anak-anak rame yang diajar nyanyi rame dewe, dia diam. Akhirnya SMA loh ya itu. Ya arek TK. SMA. Kenapa? Dikasih kuasa sama Tuhan untuk memuji Tuhan. Lomba selalu menang. Yang nomor 3 itu gambar. Menang tok ningnya. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau belajar ya, memuji Tuhan dengan baik. Muji Tuhan itu melayani apa enggak ya? Melayani apa enggak? Bapak Ibu duduk di sini memuji Tuhan itu sudah melayani Tuhan. Mari kita mau belajar memuji Tuhan dengan baik. Yang ngajak nyanyi ya, leadernya, waduh semangatnya. Yang duduk jemaat dengan santainya. Enggak. Nanti di sana ya, kita kumpulkan harta di sana dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan memuji Tuhan, semua sukacita. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan baik. Lanjut. Mazmur 33. Ini rada panjang ya. Mazmur 33 ayat 1. Maaf. Saya di sana enggak kelihatan soalnya. Ya. Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Luar biasa.
Ya. Saya ini tak pikir ada tamu ya. Tak pikir ada tamu ke hari kemarin saya baru siapa yang melayani firman, ya Ibu, mati kone, ya. Lalu saya Tuhan ini ngomong apa saya, ya. Kita kumpulkan harta di surga dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan memuji Tuhan. Katakan Mazmur, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sudahkah kita benar? Hah? Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan ya. Bersoraklah hai orang-orang orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ya, kita mau belajar jujur. Ya, kita mau hidup benar. Kita mau belajar hidup jujur. Ya. Saya pernah dilokno loh ya. Ibu itu enggak jujur ya. Saudaraku. Kenapa? Seringkali kita merasa hidup kita ini sudah benar, merasa hidup kita ini sudah jujur. Tapi orang lain melihat kita ini belum benar, kita ini belum jujur. Perhatikan. Seringkali kita menganggap saya ini sudah benar. Orang lain salah. Saya ini sudah jujur, orang lain tidak jujur. Enggak. Tuhan inginkan kita segalanya. Kita memuji-muji Tuhan, hai orang-orang benar, orang-orang yang jujur. Karena disitulah berkat Tuhan boleh dicurahkan atas hidup kita. Saat kita hidup di dalam kebenaran firman, hidup jujur melakukan firman, apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ya, kita mau senantiasa Tuhan ini hidupku. Kalau aku kurang jujur Tuhan, ampuni aku. Benar, jujur antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara semuanya lah ya dalam rumah tangga itu. Kalau hidup kita jujur, maka sudah berkat Tuhan boleh dicurahkan atas hidup kita. Kenapa banyak manusia selip antara suami istri? Karena ada jujur, ya. Suami bayarannya 5 juta, bilang sama istrinya, "Sidik lho Dik, mek 2 juta tok." Lalu istrinya, "Mosok sih mek 2 juta?" Gak mungkin lah ya. Ya, digoleki glebek ya. Mungkin digoleki ATM atau digoleki nang ngisore kloso, nang ngisore bantal, apa ndek ngisore tumpukane baju ya. Misua saya dulu ya. Itu aneh ya. Kalau untuk pelayanan itu royal. Royal ya. Untuk apa bangun apa pokoknya. Setiap dia pelayanan hanya untuk gereja, gereja dan gereja. Ya. Karena hanya ingin memuliakan Tuhan. Ya. Lalu saat nyimpan uang ya, nyimpan uang dia kan di kantornya sendiri ya di sana ya. Pak mbok minta uangnya Pak, gak ada duit aku. Hati-hati lu ya. Nek tak goleki ono ya ono. Saudaraku, jangan sampai nanti saya sampai saiki ya, sampai beliaunya dipanggil Tuhan, tidak pernah saya buka dompetnya Pak Lukas. Sampai beliaunya dipanggil Tuhan. Sampai Pak Lukas seperti ini, wis neng dompet juga ndak mau. Dompetnya saya kasih supaya saya diambilkan. Ndak berani saya buka dompetnya beliaunya. Karena saya percaya beliau itu orang yang jujur. Ya, enggak mungkin dia selipkan uang di mana-mana, enggak. Karena saya percaya semua saat beliau melayani ya di mana-mana kan
Dulu Pak Lukas di Kalimantan, di Manado, di Jakarta, di Tangerang, ya di Surabaya banyak ya. Berkatnya itu bukan untuk keluarga, tapi untuk gereja. Kenapa? Dia kepingin jujur. Ini loh Tuhan berkatku, aku pengen untuk pelayanan. Seringkali kita dipercaya sama Tuhan dengan keuangan kita, ya kita simpan sendiri. Iki wekku kok, ini berkatku kok, ya. Jadi tidak mau tahu orang lain, tidak mau tahu pelayanan. Hati-hati saudaraku. Berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara itu bukan untuk saudara sendiri. Ya, itu berkat. Saudara cuma dititipi lah sama Tuhan. Ya. Ini loh nanti kasihkan ini loh nanti kasihkan ini. Itu maunya Tuhan. Kalau kita sebagai orang jujur, inilah Tuhan, aku dapat berkat, saya mau memberkati ini, saya mau memberkati gerejaku, aku mau memberkati orang ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan dengan berkat yang banyak, itu bukan untuk kita sendiri, bukan untuk pribadi kita. Perhatikan, kita cuma dipercaya saja sama Tuhan. Lewat kita bisa memberkati mereka yang membutuhkan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau jujur saudaraku, ya, kita itu tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Ya. Kita ini cuma dititipi sama Tuhan. Sampai saya umur 68 tahun, apa yang Tuhan percayakan ini cuma titipan. Jadi saya harus salurkan. Walaupun enggak banyak, tapi mau. Saya mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada ini tetangga, Bu Lukas, ada celana yang besar atau baju yang besar punya Pak Lukas. Ya. Kenapa? Saya enggak punya baju. Padahal dulu anak ini waktu belum di PHK, dia kerja di pabrik sepatu yang saya layani dengan Budian sama Pak Yoni, Mak Boyke. Sekarang di PHK dia tidak punya apa-apa, perhatikan. Kalau Tuhan sudah ambil semua, kita bisa tidak punya apa-apa. Saya katakan banyak. Nanti ya tunggu, kalau saya suruh nyari tidak mau, karena hati saya ini kalau masih melihat baju-bajunya beliau itu rasanya beliau itu masih ada. Nanti ya Mas tunggu, nanti kalau anak saya datang biar dia cari yang besar-besar. Saudaraku, saya kepingin ya, semua bajunya Pak Lukas itu tak beber nek embong gratis biar ndang habis ya. Karena anak-anak saya ndak mau ya. Mungkin mereka takut inget-ingetan gitu sama bapaknya. Maunya saya ini bajunya yang 2 lemari punya Pak Lukas itu tak beber, tak gantung di jalan. Siapa yang mau monggo gratis, biar nggak habis. Ya. Jasnya itu banyak sekali. Saya kepengen ya, saya ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya. Di sekitar saya ini juga masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang jujur. Kita ini cuma dititipi sama Tuhan. Jadi bukan untuk kita sendiri, tidak. Tapi kita bisa menyalurkan berkat itu kepada orang. Simpanlah harta di sorga. Di sana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Ya.
kita mau kumpulkan. Kita mau menjadi orang yang jujur, yang benar, ya, dengan kita memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Ya. Yang pertama tadi, tetaplah berdoa. Bertekunlah dalam firman, membaca firman Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan dengan hidup benar dan dengan hidup jujur. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ayat yang ke-22 tadi. Mazmur 33 tadi. Ayat yang 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami mengharap kepadamu. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Pemazmur juga rindu, ya, supaya hidupnya senantiasa kasih setia Tuhan itu kiranya menyertai kami. Supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita menyimpan harta di surga dengan tetap berdoa, dengan bertekun di dalam membaca firman, dengan memuji Tuhan, dengan benar dan hidup dengan jujur. Dan penyertaan Tuhan itu senantiasa di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Saya tidak tahu ada enggak ya, jika aku dalam kesesakan, saya lupa-lupa ingat itu ya. Oh ada. Jika aku berada dalam kesesakan, Dia mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku dalam kesesatan. Jika aku berada dalam kesesatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita segalanya, hidupku kita harus mengumpulkan harta di surga. Bukan dengan harta yang kelihatan secara jasmani, tapi harta rohani kita, yaitu kita mau tetap berdoa, bertekun di dalam firman, dan kita bisa memuji-muji Tuhan. Bersyukur, berkasih, mungkin saat ini hidup kita Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan dengan berbagai macam masalah. Yesus akan menyelesaikan kita sesak, tidak ada jalan keluar. Mari
sudah memberikan firman-Mu untuk kami segalanya, supaya kami boleh mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan kami tetap berdoa. Kami bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kami senantiasa memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami hidup benar dan hidup jujur di hadapan Engkau dan di hadapan antara suami, istri, dan anak-anak. Kami percaya saat kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka berkat Allah itu boleh tercurah atas kami. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami sekalian melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami segalanya yang sudah mendengar maupun kami hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Biarlah kita pagi hari ini sama-sama tetap bertekun di dalam Tuhan, setia berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin, haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Hari Selasa ada menara doa diganti dimulai dengan jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu Saudara hadir untuk kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita doakan saudara-saudara kita semuanya. Hari Kamis ada ibadah doa dan kesaksian di channel YouTube GKN Immanuel dimulai dari jam 6 pagi. Mari kita sama-sama menyaksikan dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, dan kita juga diberkati melalui kesaksian dari saudara kita. Dan hari Minggu ada ibadah raya dimulai jam 6 pagi. Kita sama-sama hadir. Kita percaya kita diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita semangat untuk memuji Tuhan. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, memakai hand sanitizer, dan kita rajin untuk cuci tangan. Jangan lupa minum vitamin. Banyak sekali teman-teman dan saudara kita yang sakit. Mari kita jaga kesehatan kita untuk kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Kita panggil berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Ya, setiap kami yang melayani, baik tim pemuji, tim musik yang melayani kolektan, baik LCD diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Tuhan tolong kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami teringat saudara kami yang lain Tuhan, yang saat ini tidak dapat datang, banyak sekali saudara kami yang sakit. Siapapun mereka yang tinggal di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau akan jamah mereka Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat, minggu depan boleh kembali bersama-sama kami memuji Engkau. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami taruhkan dalam nama Tuhan Yesus, baik mereka bergumul di dalam keuangan, bergumul dalam urusan pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, pergumulan apapun yang mereka sedang hadapi, biarlah Tuhan yang berikan jalan keluar dan Tuhan yang akan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa negara kami. Biarlah Engkau selamatkan bangsa ini Tuhan. Mereka supaya boleh percaya kepada Engkau sebagai juru selamatnya. Terlebih Tuhan berkati pemerintahan kami, baik dari presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, baik TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR. Tuhan, pegawai apapun, berikan roh kejujuran atas mereka supaya hidupnya senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kami berdoa selama-lamanya. Tuhan untuk Saudara Abdiel yang hari ini Tuhan menambahkan umur 1 tahun. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang dicita-citakan boleh berhasil karena Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi kerinduannya. Kami percaya tangan kanan panjang umur, tangan kiri berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membuka hati dan tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama.
dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat kedamaian, sukacita ada dalam hidup kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin.